Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu bapak jamaah pengajian kajian HPT yang dirahmati Allah, mari sebelum kajian HPT kita awali dengan membaca dua kalimat syahadat, kemudian ta'awuz, basmalah, dua kalimat syahadat dan seterusnya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelumnya mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Babul Jannah, kemudian diteruskan dengan kajian HPT Himpunan Utusan Tarjih Muhammadiyah setelah dua kali libur. Libur yang pertama saya kurang sehat, libur yang kedua saya ada jadwal kontrol di rumah sakit Dr. Husada. Yang kedua, kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari jamaah kita, ya Mas Atta, anak dari Bapak Insinyur Haji Sumartono, sudah pulang ke tanah air dengan selamat, dan kita sudah bersyukur bersama-sama. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya menonton di Facebook, Bapak Ibu, ada orang bikin lagu sejarah Nabi Muhammad. Nggak kuat saya, nangis ya, terbayang bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, baiklah saya masuk kepada kajian HPT ya. Saya awali lagi iman kepada Allah yang maha mulia. Al-iman billahi azza wa jalla. Wajib kita percaya akan Allah, Tuhan kita
Rabbina. Dalilnya dalil nomor 4 halaman 25. Dalilnya Al-Quran, surat Yunus ayat 3, surat Taghabun ayat 8. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya serta cahaya atau Al-Quran. Artinya kita beriman kepada Al-Quran yang telah akunya Allah menurunkannya. Itu dalil yang nomor 4. Kita lanjutkan. Dialah Allah yang pertama tanpa permulaan dan yang akhir tanpa penghabisan. Maaf Bapak Ibu ya, terlampau kelewatan. Dialah Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang pasti adanya. Menguatkan keterangan yang di atas. Dalilnya dalil nomor 5. Dalil nomor 5 masih halaman 25. Dalilnya itu surat Yunus ayat 32. Itulah Allah Tuhanmu yang hak, tidak ada kebenaran di luar itu, melainkan kesesatan. Maksudnya kalau ada Tuhan selain Allah, maka itu sesat, tidak benar tahu. Maka mengapakah kamu berpaling? Yunus ayat 32. Makanya la tidak ilaha Tuhan illa kecuali Allah. Jadi Tuhan itu satu-satunya adalah Allah. Tapi ada orang Islam, non-Islam yang mengakui ada Tuhan selain Allah. Bahkan ada Tuhan lebih dari satu dan sebagainya. Bahkan ada Tuhan makhluk. Contohnya dewa itu Tuhan, dewa matahari, pemeluk agama Shinto di Jepang. Makanya dulu ketika zaman penjajahan Jepang, simbah kita itu kere itu hormat ke matahari, artinya menyembah matahari. Kenapa disembah matahari? Tuhan itu, matahari itu adalah Tuhan, dan itu wajib harus. Kalau nggak mau, kena siksa. Tapi ada beberapa ulama yang nggak mau, walaupun disiksa, dia mempertahankan akidahnya, keyakinannya Allah itu adalah Tuhan, itu adalah Allah, bukan matahari. Kita lanjutkan. Dialah yang pertama tanpa permulaan dan yang akhir tanpa penghabisan.
Ada Allah, wujudnya wujud ada. Tapi bukan yang pertama. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu yang pertama. Sebab apa? Kalau kita katakan yang pertama, berarti nanti ada yang terakhir. Kita lanjutkan membacakan dalilnya. Dalil nomor 6. Dalil nomor 6. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang zahir dan yang batin. Dan dia yang mengetahui segala sesuatu. Ayat Hadid Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Maksud awal di sini awal menurut Allah, bukan menurut manusia. Dan dia yang mengetahui segala sesuatu. Alimul ghaibi was syahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Yang gaib itu seperti malaikat, termasuk ajal kita, kapan kita lahir, kapan kita meninggal. Semua itu gaib bagi kita. Di mana kita meninggal, di mana kita dikuburkan, berapa usia kita, semuanya gaib bagi kita. Tapi kita percaya itu ada, dan itu sudah merupakan hak Allah, kewajiban, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Tiada sesuatu yang menyamainya. Dalil nomor 7. Insyaallah Bapak semua sudah hafal dalilnya ya. Segala yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekallah Tuhanmu yang Maha Agung dan Maha Kuasa, Maha Mulia. Dari yang tadi disampaikan, rupanya sini nggak tulis dalilnya itu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Allahu samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak, tidak punya anak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan, tidak anak siapa-siapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang bisa menyerupainya. Tadi itu surat Ar-Rahman ayat 26 ayat 27. Kita lanjutkan. Yang esa ketuhanannya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Kalau dalam ilmu tauhid namanya sifat-sifat Allah, wujud, qidam, dan seterusnya. Dalilnya dalil nomor 8. Katakanlah, dialah yang Maha Esa. Allah lah pusat permohonan. Dia tidak beranak
dan tidak diperanakan. Tadi sudah saya bacakan. Dan dia tidak sesuatu pun yang menamainya. Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Apa itu? Orang non-Islam itu kalau sudah mulai mendapatkan hidayah, dia ingin tahu Islam itu apa. Beruntung dia langsung mencari sumber Islam itu yang utama, yaitu membaca Al-Quran. Sebab mohon maaf, ada orang yang mulai mendapat hidayah, yang dilihat itu bukan Al-Quran, tapi melihat perilaku orang Islam. Nah, kadang-kadang kita dapati tidak semua orang Islam itu menjalankan agama Islam. Bahkan lebih dari itu, maaf, sangat disayangkan perangainya, akhlaknya tidak mencerminkan orang Islam. Jadi Islam itu agama, Muslim orang Islam beda, tidak bisa disamakan. Dan untuk mengetahui Islam itu bukan dari orangnya, sebab orang itu tidak semua menjalankan agama Islam. Nah, biasanya begitu lihat Al-Quran, tentu yang dibaca terjemahannya. Dan biasanya kalau membuka Al-Quran seperti buku, mulai dari kanan. Biasanya itu surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Nah, begitu membaca Al-Ikhlas, baru sadar selama ini saya salah. Semakin kuat keimanannya kepada Allah dan kepada Islam. Nah, setelah perjalanan waktu, belajar terus, ya, ada yang membaca terjemahan Al-Quran ini berkali-kali. Nah, kita mohon maaf, orang Islam sejak lahir berapa kali kita membaca terjemahan Al-Quran. Nah, alhamdulillah di masjid ini sudah ada tadarus Al-Quran, artinya membaca Al-Quran. Terjemahan Al-Quran artinya kita baca Al-Quran. Kemudian asbabul nuzul, sebab-sebab turun Al-Quran. Jadi sebetulnya sayang kalau tidak mengikuti tadarus, terjemahan dan asbabul nuzul Al-Quran itu besok insyaallah yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Sulman. Bapak Ibu rahimahullah, sekarang ini di Indonesia ada apa namanya itu tokoh atau approach. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, Dr. Zakir Naik. Sudah berapa orang yang diislamkan melalui ceramahnya, melalui video. Kalau Bapak ingin tahu, udah buka YouTube, tulis ceramah Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah, tanggal 8, mungkin besok ya, tanggal 8 ya, di UMS Solo. Tapi sayangnya bahasa Inggris, ada memang penterjemahnya. Kalau Bapak Ibu ada waktu, bagus sekali menontonnya. Nah, itu namanya fisabilillah, berjalan untuk menuntut agama, namanya fisabilillah. Jadi harta kita tentu kita pakai ongkos, keluar uang. Nah, harta kita itu digunakan untuk di jalan Allah. Artinya apa? Harta yang kita gunakan itu, uang yang kita gunakan itu untuk ongkos bis atau beli bensin, namanya harta yang barakah, yang berkah. Keluhannya itu tidak sia-sia, nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita lanjutkan. Tadi dalil nomor 8 sekarang 9. Yang hidup dan pasti ada mengadakan segala yang ada. Yang hidup dan pasti ada. Adanya apa? Adanya Allah itu. Hidup itu apa? Allah Al-Hayyul Qayyum, yang hidup dan yang kuat. Dan mengadakan segala yang ada. Apapun di dunia ini yang ada, hakikatnya Allah yang mengadakan. Contohnya meja dari kayu dari pohon kayu. Lah yang menentukan pohon kayu siapa? Allah. Yang punya tanah Allah, yang punya udara Allah, yang punya hujan untuk menghidupkan air pohon Allah. Jadi hakikatnya semua yang ada di dunia ini adalah yang menciptakan Allah. Al-Khaliq, Allah itu pencipta. Dan kita selain Allah, selain Khaliq, namanya makhluk yang diciptakan. Jadi tidak boleh manusia sombong, saya yang menciptakan. Tidak. Hakikatnya semua yang menciptakan di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sedang rame-ramenya Iran perang dengan Israel. Iran punya nuklir buatan sendiri. Israel sama punya nuklir. Nuklir itu banyak dari zat-zat kimia tertentu. Saya nggak hafal. Sumbernya kan yang menciptakan zat-zat itu dari Allah. Jadi semuanya Allah yang menciptakan. Kalau umpamanya Bapak Ibu, bom nuklir dulu yang pernah dijatuhkan Hiroshima dan Nagasaki itu sekarang dijatuhkan lagi, kekuatannya 500 kali dibanding bom atom. Berarti apa? Kiamat sudah hancur bumi ini. Jatuh bom nuklir di Israel, dampaknya sampai ke Indonesia. Begitu hebatnya bom nuklir. Nah, bagi kita umat Islam, salah satu bukti bahwa ada hari kiamat. Hari kiamat buatan manusia bisa, bumi tentunya ya, bukan yang lain. Kalau hari kiamat sesungguhnya itu seluruh alam hancur ya. Mas Umar sering membacanya, Ijaz sama'um fatarat, apabila langit bersinar, wa ijal kawakibun taharat, Ijaz sama'um fatarat, apabila langit berjatuhan, wa ijal biharu hujurat, laut meluap itu luar biasa. Makanya kita kalau bisa tidak mengalami namanya hari kiamat besar. Bahkan ya mohon maaf, dulu pernah saya sampaikan di sini ketika kita menyampaikan zikir sesudah sholat, ada doa kita mohon kepada Allah agar kita jangan sampai pikun ya. Itu kan begitu pentingnya menjaga kita alami ya, jangan sampai kita teraniaya. Bapak Ibu ya, sebelum saya teruskan, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan satu lagi. Tadi dalil nomor 7.
nomor 6, surah nomor 7. Nomor 8 sekarang yang hidup dan yang pasti. Nomor 9 yang mendengar dan yang melihat. Saya ulang, yang mendengar dan yang melihat. Dalil nomor 9. Mohon maaf Ibu, ya mohon maaf, tulisan kecil-kecil. Yang mendengar dan yang melihat, dalil nomor 10, bukan 9. Dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Al-Quran surah ayat 11. Bapak Ibu rahimahullah, ya, sampai ke sini dulu saya bacakan buku hafidnya sampai dalil nomor 10. Sedikit saya tambahkan, Allah itu ada, wujud, tapi kita tidak boleh memikirkan seperti apa Allah itu. Kalau ada di mana, tempatnya di mana, nggak boleh. Yang terakhir tadi, Allah mendengar. Kalau Allah mendengar, tidak berarti Allah punya kuping, tidak. Pendengaran manusia dengan pendengaran, maaf, Allah mendengar itu tahu mendengar apa kata manusia, bahkan hati manusia pun Allah tahu apa isi hatinya, beda. Nah, kalau kita terlalu banyak berpikir tentang Allah, itu kan di belakang. Sebab apa? Kata Allah, kata Nabi, jangan pikirkan Allah nanti kenapa bisa gila. Tetapi pikirkanlah tentang penciptaan Allah. Pikirkanlah, jangan pikirkan Allah, tapi pikirkanlah tentang ciptaan Allah. Contohnya ini, saya bikin video, direkam, ciptaan manusia. Manusia saja bisa merekam apa yang dikerjakan, termasuk apa itu Pak namanya? CCTV ya? CCTV merekam. Apalagi Allah. Jadi kita di dunia ini, ketika nanti di yaumil hisab, hari perhitungan, tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Kaki, tangan jadi saksi apa yang kita lakukan di dunia. Namun Allah itu Rahman Rahim. Kalau kita
tobat, insaf, tidak mau mengulangi lagi. Ibarat video ini dihapus. Allah mengampuni dosa kita, berarti kita tidak lagi diperlihatkan dosa-dosanya. Oleh karena Allah mengampuni. Nah, yang dapat balasan termasuk yang diingatkan itu yang Allah belum ampuni dosanya. Bapak Ibu rahimahullah, saya tadi nonton video ramai Bapak Ibu, ada anggota DPR mempertanyakan kepada Kementerian Perhubungan tentang ojol. Kita ada si mbak-mbak naik ojol. Tanya berapa ongkosnya Pak? 20.000. Nah, mbak-mbak ini mungkin mahasiswa. Tengok Pak, tengok dia ahli IT, tahu dia. Rupanya 20.000 itu yang didapatkan oleh driver tukang ojol itu hanya 5.000. Selainnya masuk ke namanya itu aplikator yang buat aplikasi. Sampai-sampai anggota DPR ini pertama mbaknya itu bilang jahat betul. Nah, yang anggota DPR lebih sedikit lagi biadab. Kasihan tukang ojolnya. Jadi tolonglah, kata anggota DPR itu, diperbaiki sistemnya. Ya, kita nggak tahu wallahu alamnya apakah kementerian. Yang jelas izin aplikator itu tentu dengan Kementerian Perhubungan. Inilah bangsa Indonesia. Kita sudah besok memperingati berapa tahun merdeka, tapi rakyatnya masih banyak yang melarat miskin. Saya senang Bapak Ibu nonton KDM Kang Deddy Mulyadi patroli, lihat ke dapur ada bekas tak? Sering kejadian ada orang baru di Jawa Barat makan pakai garam. Ya Allah, kasihan. Itulah Indonesia. Nah, mudah-mudahan kita berdoa, kita tidak boleh putus asa. Ke depan bangsa Indonesia ini tambah lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, insya Allah nanti berubah sistem negara kita ini, kita menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan.